Saudara, hari ini saya akan sampaikan sesuatu yang sangat penting. Saya memberikan judul seperti ini. Tuhan, investor kehidupan yang rugi. Saya ulangi. Tuhan, investor kehidupan yang rugi, tanda tanya. Saudara, sadarkah bahwa Tuhan itu investor dalam kehidupan kita? Tapi saudara, pernah nggak saudara bertanya-tanya, apakah Tuhan itu jadi investor yang rugi dalam hidup kita? Coba kita buka sama-sama di Yohanes pasal yang ke-15, kita baca di ayat pertama sampai ayat yang kedua. Yohanes 15, ayat 1 dan ayat yang kedua. Akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, ternyata Tuhan kita ini adalah seorang pengusaha. Dikatakan, akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Tuhan kita adalah Bapa yang baik. Tuhan kita adalah juru selamat. Tuhan kita adalah gembala yang baik. Dia juga adalah seorang sahabat kita. Dia juga merupakan kekasih jiwa kita. Tetapi jangan lupa, Tuhan itu juga pengusaha. Bapa kita adalah seorang pengusaha. Dan itulah sebabnya dikatakan seperti ini. Bapakku ini mengusahakan lahan. Dengan kata lain, dia investasi membeli lahan, lalu menanami pohon anggur menjadi sebuah kebun anggur. Dan apa yang terjadi? Bukan hanya dia beli lahan, tapi dia pupuki itu tanah. Lalu dia tanam kebun anggur. Lalu dia juga sewa pekerja, mungkin gitu ya. Untuk apa, saudara? Untuk membersihkan pokok anggur atau pohon anggur itu, ya, di mana kalau ada carang yang berbuah atau kalau ada ranting yang berbuah, itu dibersihkan. Kalau ada ranting yang nggak berbuah, dipotong. Tujuannya apa, saudara? Supaya pohon anggur itu lebih banyak berbuah. Supaya kebun anggur itu menghasilkan buah yang banyak. Jadi Tuhan itu adalah seorang investor. Dan kita inilah, saudara, kita inilah objek investasi Tuhan. Tuhan itu menginvestasikan banyak hal dalam kehidupan kita. Tentunya Tuhan itu nggak mau rugi. Yang jadi pertanyaan, apakah Tuhan itu adalah investor yang rugi dalam hidup kita? Coba kita lihat satu ayat lagi. Ini memberikan gambaran tentang cara pikir Tuhan atau cara berpikir Tuhan tentang kita, saudara. Dikatakan seperti ini di Matius pasal yang ke-25 ayat 14. Dikatakan seperti ini. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya itu. Dan apa yang terjadi? Coba lihat ayat 19. Lalu sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan. Katakan mengadakan perhitungan.
Mengadakan perhitungan dengan siapa? Dengan mereka. Berarti Tuhan itu mengadakan perhitungan loh dengan hidup kita. Bapak Ibu, Tuhan kita itu adalah investor. Dia itu menanam modal dalam hidup kita. Beberapa orang ditanam modal 5 talenta. Beberapa orang Anda ditanam modal sama Tuhan 2 talenta dalam kehidupan Anda. Beberapa orang 1. Masing-masing seturut dengan kesanggupannya. Seturut dengan kehendak Tuhan yang memberikan modal dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan itu berinvestasi dalam kehidupan kita. Saudara mesti sadari. Dan ternyata ada satu waktu di mana, saudara, ketika kita meninggal nanti, ternyata Tuhan itu akan mengadakan perhitungan dengan hidup kita. Saudara, apakah modal yang Tuhan itu berikan dalam kehidupan kita, modal yang Tuhan investasikan dalam kehidupan kita, itu menghasilkan laba. Dan kalau Anda baca ayat ini selanjutnya, saudara, yang punya 5, yang dikasih modal 5 talenta, memperoleh laba 5, dan yang diberikan modal 2 talenta, memperoleh laba 2 talenta, itu dipuji oleh tuannya. Ya, baik pekerjaanmu, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Dipuji. Tetapi satu orang yang dikasih modal 1, tapi pergi dan menggali lobang, ketika tuannya itu mengadakan perhitungan, ternyata, Bapak Ibu, saudara, ternyata Tuhan itu mencela yang punya 1 ini. Karena apa? Celaannya begini, saudara. Coba kita lihat. Jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Dengan kata lain seperti ini, ya sudah seharusnya uang itu bukan kau taruh di dalam lubang, bukan kau tanam di dalam tanah, tapi berikan kepada orang yang bisa jalankan ini uang, supaya aku bisa memperoleh laba. Supaya aku tidak rugi. Supaya orang itu paling tidak kalau dia kembalikan, dia bisa kembalikan paling tidak beserta dengan bunga-bunganya. Jadi ternyata Tuhan itu tidak mau rugi, saudara. Tuhan kita ini pengusaha. Dia adalah investor yang tidak mau rugi. Dia menanam modal dalam kehidupan kita, dan Tuhan itu mengharapkan laba. Tuhan gak mau rugi. Yang jadi pertanyaan yang perlu kita renungkan sama-sama. Saudara, apakah Tuhan itu jadi investor yang rugi dalam hidup kita? Saudara, jawabannya adalah, saudara, Tuhan tidak harus jadi investor yang rugi dalam kehidupan kita. Semua tergantung dari keputusan kita. Bapak Ibu, apa itu talenta? Talenta itu adalah potensi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Potensi itu adalah apa, saudara? Potensi itu adalah kemampuan yang Tuhan tanamkan dalam hidup kita. Potensi adalah kapasitas yang ada dalam kehidupan kita. Tapi itu masih berupa potensi. Dengan kata lain, ini adalah kemampuan yang belum tergali. Ini adalah kekuatan yang belum terekspos. Ini adalah kekuatan yang masih terpendam. Ini adalah kapasitas yang belum digunakan. Ini adalah sebuah bakat yang masih terpendam, saudara. Nah, adalah tanggung jawab kita untuk kita bisa menggali potensi itu dan mengembangkan, memaksimalkan potensi itu. Saudara, jadi Tuhan itu ingin kita tidak menjadi puas
dan tidak menjadi berhenti di dalam hidup ini, Tuhan ingin kita senantiasa untuk mengembangkan potensi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Katakan amin, saudara. Coba kita lihat 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-15, kita baca di ayat yang ke-10. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Perhatikan statement dari Paulus. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi Paulus ini berani ngomong begini, aku ini karena kasih karunia menjadi ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan aku pastikan, dia ngomong begini, bahwa kasih karunia-Nya itu tidak sia-sia. Apa sih kasih karunia Tuhan dalam kehidupan Paulus? Itu adalah semua talenta, semua modal, semua kemampuan, pengurapan, karunia, bakat, potensi yang Tuhan letakkan dalam diri Paulus. Dan Paulus berani katakan semuanya itu tidak sia-sia. Dan apa yang Paulus lakukan? Ternyata yang Paulus lakukan itu bukan seperti satu orang yang menggali lubang lalu menaruh talenta itu di dalam tanah. Dan itu dianggap malas, dianggap jahat oleh Tuhan. Hai engkau hamba yang jahat dan malas. Tapi yang dilakukannya adalah Paulus bekerja lebih keras. Paulus menggali potensinya. Paulus memaksimalkan potensinya. Paulus mengerjakan potensinya. Dan itulah sebabnya dia berkata, aku bekerja lebih keras daripada semuanya. Karena dia nggak mau Tuhan itu rugi dalam hidupnya. Dia nggak mau kasih karunia, potensi, modal, investasi yang Tuhan tanamkan dalam hidupnya, itu menjadi sia-sia. Saudara, Tuhan ingin kita memaksimalkan potensi kita. Tuhan ingin kita menggali potensi kita dan memaksimalkannya dalam kehidupan kita. Tuhan gak mau rugi dalam hidup kita. Jadi pastikan saudara, kita ini membawa keuntungan bagi Tuhan. Kita ini menguntungkan kerajaan sorga. Hidup kita ini gak membuat Tuhan rugi. Ada amin, saudara? Jadi jangan berhenti pada apa yang ada sekarang dalam kehidupan Anda. Potensi itu selalu ada. Dan potensi itu menunggu untuk digali. Potensi itu menunggu untuk disingkapkan. Saudara, potensi itu menuntut kita semua untuk gak berhenti dan menjadi puas. Potensi itu menuntut kita untuk tidak puas terhadap apapun yang hari ini kita bisa capai. Salah satu musuh terbesar potensi itu adalah kenyamanan, kemalasan, dan bahkan keberhasilan. Hari ini kalau Anda berhasil, Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti dan puas di situ. Karena apa? Karena Anda adalah makhluk yang penuh dengan potensi. Dan Tuhan mau semua hal yang Tuhan sudah tanam dalam kehidupan Anda, itu berkembang dan berkembang, sehingga menghasilkan buah yang banyak bagi kerajaan Allah. Tuhan mau untuk Anda memaksimalkan semua potensi yang ada dalam kehidupan Anda. Saudara, jadi seharusnya kalau Anda sadar bahwa Anda adalah makhluk yang penuh dengan potensi, seharusnya tahun depan Anda tidak menjadi seperti yang sekarang ini. Kalau Anda sadar bahwa Anda adalah makhluk yang penuh dengan potensi, harusnya hari ini Anda menjadi orang yang berbeda ketimbang tahun yang lalu. Kalau Anda sadar bahwa Anda adalah makhluk yang penuh dengan potensi, seharusnya 2 tahun lagi Anda akan menjadi orang yang berbeda ketimbang hari ini. Kenapa saudara? Karena Tuhan itu menanamkan banyak kemampuan, banyak potensi di dalam diri kita.
Masalahnya adalah potensi itu masih kita taruh di dalam lubang. Kita belum gali potensi itu. Once kita gali potensi itu, kita ambil talenta itu dan kita kerjakan talenta itu, saudara, itu akan mendatangkan laba atau keuntungan bagi kerajaan sorga. Saudara, jadi jangan berhenti, saudara. Nah, bagaimana hari ini saya mau bagikan ada 5 hal. Bagaimana kita bisa menggali potensi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menggalinya, menggali potensi dalam hidup kita. Yang pertama, saudara, jangan dengar apa kata orang, tapi dengar apa kata Tuhan tentang diri Anda. Saudara, salah satu pembunuh potensi yang terbesar adalah saudara mempercayai apa kata orang ketimbang apa kata Tuhan dalam kehidupan Anda. Saudara, seringkali di dalam dunia ini, orang-orang di sekitar kita, mereka itu membesarkan kelemahan kita, ya, tapi mengecilkan potensi dalam kehidupan kita. Mungkin Anda adalah orang-orang yang dianggap remeh oleh orang tua Anda. Mungkin orang tua Anda menganggap bahwa Anda itu nggak bisa apa-apa. Mungkin ada orang di sekitar Anda berkata bahwa engkau adalah orang yang mana mungkin bisa berhasil. Mungkin Anda adalah orang yang suka dibully di sekolah atau suka dibully di masa kecil. Mereka berkata hal-hal yang hal-hal yang buruk tentang Anda, memberikan Anda label-label tertentu. Anda itu adalah orang yang lugu, Anda itu adalah orang yang bodoh, Anda adalah orang yang ceroboh. Mungkin Anda dikasih label-label itu sama orang. Saudara, Tuhan itu beda dengan dunia ini. Tuhan beda dengan manusia. Manusia bisa meremehkan, melewatkan, bahkan tidak bisa melihat potensi dalam kehidupan Anda. Tapi tidak dengan Tuhan. Ketika Tuhan itu berjumpa dengan Petrus. Petrus itu, arti namanya Petrus itu adalah buluh. Sesuatu yang ringan, yang mudah diombang-ambingkan, ya, mudah diterpa angin. Sesuatu yang tidak punya bobot. Itulah sebabnya Petrus itu dia hidup itu karakter lamanya, manusia lamanya itu plin-plan. Gak punya pendirian yang kuat. Ya, seperti buluh yang ringan. Yang mudah diombang-ambingkan atau tertiup angin. Kalau angin ke kanan, dia ikut ke kanan, ke kiri dia juga ikut ke kiri. Tapi ketika dia berjumpa dengan Petrus, saudara, arti kata Simon. Petrus itu nama aslinya adalah Simon. Artinya buluh yang mudah terombang-ambing. Tapi waktu dia ketemu dengan Simon, dia nggak panggil engkau adalah Simon, tapi engkau adalah Petrus. Petrus itu artinya batu karang yang teguh. Dan apa yang terjadi? Yesus itu cuman melihat, Yesus itu begini, ketika dia berjumpa dengan Simon Petrus, dia itu mengucapkan apa yang dia lihat. Yang dia lihat adalah batu karang. Yang dia lihat adalah Petrus. Dia nggak lihat Simon itu sekarang, tapi Yesus melihat potensi akan jadi seperti apa nantinya Simon Petrus. Dan guess what? Memang saudara, Simon itu gak punya pendirian. Satu kali dia pernah menyangkal Yesus. Ketika ditanya orang, dia pelin-pelan. Dia gak berani jawab, ya aku pengikut Yesus. Ya, ketika orang-orang sekitar semuanya itu mencaci Yesus, ketika dia ditanya, apakah kamu ini pengikutnya Yesus? Dia jawab, aku gak kenal. Yes, Simon itu juga punya kelemahan. Pernah dia ngomong bahwa aku sekali-kali gak akan pernah menyangkalimu. Bahkan aku mau mati bagimu. Tapi kenyataannya dia menyangkali Yesus. Itu adalah Simon yang lama. Tapi Yesus ngomong bahwa engkau adalah Petrus. Yesus itu mengucapkan apa yang dia lihat. Dan kita tahu ketika pencurahan Roh Kudus,
Saudara, Petrus berdiri di hadapan 3.000 orang, menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, dan 3.000 orang bertobat melalui pelayanannya. Dan kita tahu, di dalam perjalanan kehidupan pelayanan Petrus, Petrus menjadi salah satu sokong guru jemaat mula-mula. Ya, bahkan Petrus di ujungnya pun, dia harus mati menderita bagi Kristus. Petrus itu tidak menyangkali Yesus menjelang kematiannya, bahkan dia berkata bahwa kalau aku mau mati, aku gak layak disalib seperti Yesusku. Dia disalib dengan cara yang terbalik. Saudara, dia adalah Petrus. Saudara, ketika Yesus melihat Gideon, ketika Tuhan melihat Gideon, Gideon itu lagi ketakutan. Ya, dia itu lagi ketakutan dan dia bersembunyi terhadap orang-orang Midian. Ketika malaikat Tuhan, ketika Tuhan menjumpai Gideon, Tuhan gak ngomong, "Hai engkau pengecut, kenapa engkau bersembunyi?" No, Tuhan gak ngomong bahwa Gideon itu pengecut. Tuhan itu mengucapkan apa yang dia lihat. Dia gak melihat Gideon yang sekarang, tapi dia melihat potensi dalam kehidupan Gideon. Engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Wow, Tuhan menyebut Gideon pahlawan. Itulah sebabnya kalau Anda ingin menggali potensi, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah jangan dengarkan apa kata orang, tapi dengarkan apa kata Tuhan dalam diri Anda. Saudara. Yang kedua, beranilah bermimpi besar. Kalau Anda ingin menggali potensi Anda, mengerjakan potensi Anda, dan memaksimalkan potensi Anda, beranilah bermimpi besar. Katakan amin. Saudara, coba kita lihat sama-sama Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Perhatikan Kejadian pertama ayat 26 sampai ayat 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Saudara, kita itu dijadikan Tuhan dan diciptakan Tuhan, itu seturut dengan gambar Tuhan. Kata seturut dalam bahasa Ibraninya, saudara, kata seturut itu atau kata serupa dan segambar menurut bahasa Ibraninya itu bukan berarti tampak seperti, tetapi lebih berarti bekerja seperti. Jadi kita ini diciptakan dengan serupa dengan gambar Allah, itu bukan hanya tampak seperti Allah, tapi kita itu bekerja seperti Allah. Dengan kata lain, manusia itu diciptakan dengan kemampuan bekerja seperti Tuhan bekerja. Dan ini memberi pewahyuan, saudara. Ya, bahwa manusia itu ketika dia diciptakan, memang Tuhan itu membentuk manusia itu dari debu dan tanah, dibentuk tanah liat begitu ya. Ya. Dan Tuhan itu menghembuskan nafas dari rohnya sendiri. Tuhan menghembuskan nafas dari rohnya sendiri sehingga tanah liat itu, debu tanah itu menjadi makhluk yang hidup. Berarti kita ini menjadi makhluk hidup itu diambil dari kehidupan Tuhan sendiri. Dari roh Allah yang dihembuskan Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita meninggal nanti, saudara, roh kita ini kembali kepada Allah, tapi tubuh jasmani kita ini kembali menjadi debu. Nah, esensi kehidupan itu bukan hanya di tubuh jasmani, tapi dari roh Allah
yang menjadikan kita ini makhluk hidup. Jadi kita ini diambil dari roh Allah sendiri. Kita ini diciptakan dari esensi Allah sendiri. Kita ini diciptakan dari komposisinya Allah sendiri. Itulah sebabnya kita ini diciptakan dengan kemampuan bekerja seperti Tuhan bekerja. Kita ini beda dengan binatang, saudara. Nah, apa buktinya? Coba kita lihat Kejadian 11 ayat yang ke-6. Ini buktinya, saudara. Coba kita lihat Kejadian 11 ayat yang ke-6 ya, boleh, 6. Dan ia berfirman, perhatikan. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan. Katakan mereka rencanakan. Wow, berarti manusia ini punya kemampuan untuk bermimpi, untuk berimajinasi, dan punya kemampuan untuk merencanakan. Kita ini diciptakan dengan kemampuan seperti Tuhan bekerja. Dan Tuhan itu bekerja dengan planning, saudara. Penciptaan dunia ini terjadi dengan teratur. Ada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, ya kelima, keenam, ketujuh. Ya itu urut-urutannya, prosesnya ada. Tuhan itu bekerja dengan cara planning, saudara. Tuhan itu menciptakan kita by design. Tuhan gak ciptakan kita itu karena tiba-tiba iseng, tiba-tiba bersin lalu muncul kita. Enggak. Tuhan itu sudah memikirkan matang-matang sebelum kita ini ada. Tuhan itu perencana yang luar biasa. Tuhan itu pemimpi yang luar biasa. Sebelum semuanya ada, Tuhan itu sudah punya bayangannya. Tuhan sudah punya impian. Tuhan sudah punya gambarannya. Akan jadi seperti apa dunia ini. Diciptakan dengan detail, dengan perencanaan yang matang. Dan jadilah. Dan bukan hanya merencanakan, dikatakan manusia, perhatikan. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Jadi manusia bukan hanya punya kemampuan untuk merencanakan atau bermimpi, tapi Tuhan itu juga memberikan kita kemampuan untuk melaksanakan apa yang direncanakan. Bahkan dikatakan mulai hari ini gak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Dengan kata lain, manusia itu diciptakan dengan kemampuan untuk bermimpi dan menjadikan mimpi itu jadi. Untuk merencanakan dan menjadikan mimpi itu dapat terlaksana. Untuk apa ya? Untuk menginginkan sesuatu, merencanakan sesuatu, dan membuat sesuatu itu betul-betul terlaksana atau jadi kenyataan. Itu luar biasa, saudara. Kita ini diciptakan dengan kemampuan seperti Tuhan. Bekerja seperti Tuhan bekerja. Dalam kasus Menara Babel, Tuhan sendiri ngomong, ya, mulai dari sekarang, apapun yang mereka rencanakan, ya, gak akan ada yang tidak dapat terlaksana. Sehingga Tuhan sendiri harus turun tangan karena Menara Babel itu bukan kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan sendiri untuk menggagalkan itu, Tuhan sendiri harus turun tangan dengan cara apa, saudara? Dengan cara mengacaukan bahasa mereka. Tuhan tidak mengambil kemampuan mereka untuk membuat rencana. Tuhan tidak mengambil kemampuan mereka untuk melaksanakan apa yang mereka rencanakan. Tapi Tuhan itu mengacaukan bahasa mereka. Jadi Tuhan itu ingin kita membuat rencana. Tuhan ingin kita itu melaksanakan rencana. Karena Tuhan memberikan kemampuan. Nah itulah sebabnya. Bagaimana Anda bisa menggali potensi? Beranilah bermimpi besar. Karena bermimpi itu gratis. Dan kita diciptakan dengan kemampuan untuk merencanakan dan bermimpi. Segala sesuatu yang tercipta dalam dunia ini, saudara, itu dari sebuah mimpi. Katakan amin.
Hari ini kita bisa menikmati pesawat terbang karena dulu ada 2 orang bersaudara, Wright bersaudara, yang bermimpi manusia bisa terbang. Hari ini kita bisa punya alat telekomunikasi, bisa telepon, ya 2 orang dengan terpisah jarak yang jauh tapi bisa berkomunikasi karena dulu ada seseorang yang bermimpi. Kita bisa menikmati lampu, itu karena ada orang dulunya pernah bermimpi bagaimana aku bisa ciptakan benda-benda yang bisa menerangi. Segala sesuatu yang ada dimulai dari mimpi. Saudara, ketika Anda mengembangkan mimpi, saudara, mimpi itu akan mengembangkan Anda. Ketika Anda punya mimpi yang besar itu akan menggali dan memaksimalkan potensi yang ada dalam kehidupan Anda. Katakan amin. Saudara, yang ketiga, bagaimana Anda bisa menggali dan memaksimalkan potensi Anda? Berani menghadapi tekanan dan tantangan. Saudara, saya ulangi, berani menghadapi tekanan dan tantangan. Saudara, banyak orang itu menghindari tantangan. Banyak orang itu menghindari tekanan. Padahal, saudara, banyak ide-ide yang besar itu muncul karena adanya tantangan, karena adanya masalah. Contoh ya, mana ada dulu kita kepikiran punya tombol lift yang touchless kalau nggak ada pandemi. Gara-gara ada pandemi, ada masalah, orang itu nggak mau menyentuh tombol lift, orang berpikir gimana caranya ya kita bisa bikin tombol tanpa menyentuhnya. Muncul ide. Dan ide itu nggak akan pernah muncul kalau nggak ada masalah. Banyak ide-ide besar itu muncul karena masalah yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Ada orang, saudara, ada seorang istri itu sering ditinggal sama suaminya ke Amerika karena untuk bekerja. Jadi sering traveling gitu ya, berapa lama baru kembali, traveling berapa lama baru kembali. Sehingga sang istri itu dia merasa bahwa waktu-waktunya karena dia ibu rumah tangga, ya akhirnya dia punya ide, daripada aku nganggur ditinggal suamiku, aku menyibukkan diriku dengan pekerjaan. Nah, gara-gara dia itu punya masalah, karena suaminya itu harus bepergian beberapa dalam kurun waktu tertentu, saudara, dia punya ide untuk apa, saudara? Dia punya ide untuk membuka bisnis kecil. Dan akhirnya bisnis itu jadi bisnis yang besar dan di mana-mana. Namanya The Body Shop. Ini bukan apa ya? Bukan endorse ya. Tapi ini kisah. Gara-gara istri itu punya masalah, muncul ide, saudara. Saudara, hari ini kalau Anda tahu Virgin Airways di Inggris, saudara, itu muncul gara-gara, saudara, satu kali ada seseorang yang terdampar ya di bandara cukup lama gara-gara penerbangan yang delay. Saudara. Dan akibatnya apa, saudara? Ada banyak orang itu mencoba cari tiket yang baru dengan penerbangan yang lain. Lalu dia berpikir-pikir waktu sementara dia terdampar bersama dengan orang yang lain, dia berpikir-pikir. Akhirnya dia coba telepon temannya, lalu dia mulai tawarkan orang-orang yang terdampar berjam-jam itu, saudara, terlunta-lunta di bandara itu, dia tawarkan, aku punya tiket, kamu mau beli nggak? Aku bisa bantu urus. Gara-gara ada sebuah masalah, yaitu kena delay di bandara berjam-jam, dia muncul ide untuk dia bisa jual beli tiket. Sehingga ini dari awal itu berkembang menjadi sebuah maskapai, saudara. Gara-gara ketemu dengan masalah. Saudara, kalau Anda mau mengembangkan potensi Anda, mau memaksimalkan potensi Allah dalam kehidupan Anda harus jadi orang yang punya mentalitas, saudara, siap ketemu dengan tantangan. Banyak orang itu menghindari masalah, saudara. Masalah dan tantangan itu bisa dipakai Tuhan, bisa berguna untuk apa? Mengembangkan potensi kita, saudara. Raja Daud, jauh sebelum dia itu jadi raja, saudara.
Daud itu diurapi. Dia terima pengurapan. Roh Allah berkuasa setelah dia diurapi untuk menjadi raja. Tapi dia nggak langsung jadi raja, saudara. Dia tetap jadi gembala. Dan kapan dia itu dipromosi jadi raja? Waktu ada sebuah persoalan besar. Apa persoalan besarnya? Yaitu ketika Goliat menantang seluruh barisan tentara Israel. Dan tidak ada satupun tentara yang berani lawan one on one sama Goliat. Kalau Daud itu punya mentalitas menghindari tantangan, gak mau ketemu dengan tantangan. Kalau Daud itu mentalitasnya kepengen segala sesuatunya itu mudah, pengennya gak mau ada masalah dan tantangan, saya percaya sekalipun Daud itu sudah diurapi, dia gak bakal akan pernah dipromosi jadi raja. Justru gara-gara, saudara, dia itu berani terima tantangan. Ketika ada masalah, dia tampil keluar sebagai jawaban. Saudara, potensi Allah, pengurapan Allah yang Tuhan sudah tanamkan dalam dirinya bekerja. Dan gara-gara dia kalahkan Goliat itu, saudara, dia dipromosi menjadi raja. Yusuf juga sama. Yusuf itu dikasih karunia untuk menafsirkan mimpi. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia nggak mungkin bisa jadi penguasa, dapat promosi kalau dia pertama-tama nggak ketemu sama yang namanya masalah. Apa masalah yang dihadapi waktu itu, saudara? Dia itu diminta menafsirkan mimpinya Firaun. Semua orang nggak bisa tafsirkan. Daniel juga sama. Daniel itu ngalami promosi ilahi. Itu karena apa? Semua orang-orang pintar di zaman itu, saudara, harus menafsirkan mimpi. Nah, nggak main-main, saudara. Nebukadnezar itu ngomong begini, kamu sebelum kamu tafsirkan mimpiku, kasih tahu aku mimpi apa. Wah, ini luar biasa, ini masalah besar. Dan kalau nggak bisa kasih tahu aku mimpi apa, semuanya akan aku penggal, aku bunuh semua. Waduh, ini masalah besar. Tapi Daniel itu punya mentalitas untuk tampil sebagai jawaban. Dia ketika ketemu dengan tantangan, dia tidak menghindarinya. Tapi dia tampil untuk menjadi jawaban. Dan apa yang terjadi? Karena dia punya mentalitas itu, saudara. Dia menjadi jawaban besar, dia menjadi solusi. Saudara, kalau Anda ingin mengembangkan potensi Anda di tempat di mana Anda bekerja, kalau ada masalah, selalulah tampil sebagai jawaban. Jangan hindari persoalan. Bukan bikin persoalan loh ya, beda loh ya. Ya, jangan cari-cari masalah atau bikin masalah, tidak. Tapi ketika masalah dan tantangan ada di hadapan Anda, jangan hindari, tapi hadapi. Karena ketika Anda hadapi itu, saudara, potensimu keluar. Semua apa yang ditanamkan dalam diri Anda, saudara, akan tergali. Dan disitulah promosi demi promosi menanti Anda di depan. Katakan amin. Jadi bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi dalam kehidupan kita, saudara? Berani hadapi tekanan dan tantangan, saudara. Hari-hari ini Bapak Ibu, kalau Anda tambah sibuk, ya, kalau hari ini Anda tambah sibuk, jangan sampai kesibukan Anda itu jadi alasan untuk Anda nggak pelayanan. Karena apa? Karena yang namanya menggali potensi, memaksimalkan potensi itu ada pressure memang. Itu mendatangkan level pressure atau level tekanan itu akan meningkat. Kalau Anda lagi dikembangkan kapasitas Anda, kalau Anda sedang memaksimalkan dan mengembangkan potensi Anda, menggali potensi Anda, level tekanan itu akan meningkat dalam kehidupan Anda. Jadi bagi Anda, kalau Anda adalah seorang profesional, Anda adalah seorang businessman, ketika Anda semakin sibuk, di dalam pekerjaan banyak tanggung jawab, jangan jadikan itu untuk Anda tidak pelayanan. Banyak orang seperti ini, aku sibuk Pak, aku nggak bisa pelayanan, aku nggak bisa terlibat dalam pelayanan. Justru ketika Anda selagi sibuk-sibuknya dan ada tawaran kesempatan untuk melayani, ambil itu.
Jangan hindari. Nanti lihat, ketika Anda ambil itu, Tuhan kembangkan kapasitas Anda. Saudara, kita semua ini dikasih 24 jam sehari, semuanya sama rata. Ya, di tengah kesibukan Anda, Tuhan bisa kasih Anda hikmat untuk mengelola kesibukan. Tuhan bisa kasih Anda hikmat untuk mengelola waktu. Sehingga dulu, saudara, Anda nggak seberapa sibuk, tapi nggak ada pelayanan. Sekarang orang lihat, loh ini tambah sibuk dalam pekerjaan, tapi kok masih bisa pelayanan. Yang beda di mana? Yang beda adalah kapasitas Anda dikembangkan. Dulu Anda nggak pintar mengelola waktu, sehingga nggak seberapa sibuk pun Anda masih nggak punya waktu untuk melayani. Tapi sekarang Anda makin sibuk, tapi tetap bisa punya waktu untuk melayani. Ternyata saudara, Tuhan kembangkan kapasitas Anda. Ya, ternyata Anda tambah pandai, tambah berhikmat di dalam mengelola waktu. Ada amin. Ketika pandemi ini, saudara, saya ketemu dengan beberapa jemaat, saudara. Ketika pandemi terjadi, ketika mereka harus dipaksa kerja di rumah. Saudara, justru dari sana, ketika mereka lihat ada masalah, mereka, ada beberapa orang yang saya kenal, saudara, malah bangun sistem di dalam bisnisnya. Ada satu orang cerita, di masa pandemi ini justru omset saya marah berlimpah-limpah. Kenapa? Ya, dulu saya harus standby di kantor atau di pabrik. Tapi sekarang gara-gara pandemi, saya bikin sistem sehingga saya itu malah bisa lebih fleksibel. Saya malah lebih sering liburan. Tapi omset tambah meningkat karena bikin sistem, saudara. Bikin sistem supaya bisa dipantau secara online. Bikin sistem supaya pegawai-pegawai itu bisa tetap bekerja, pabrik bisa tetap jalan walaupun bosnya nggak ada di tempat. Itu namanya kapasitas atau potensi yang dikembangkan, saudara. Dulu nggak punya waktu untuk liburan karena harus jaga di pabrik. Sekarang gara-gara pandemi, kapasitasnya diperlebar, malah bisa sering liburan, tapi pekerjaan bisa beres karena apa? Dia tambah berhikmat, dia bisa bikin sistem dan sebagainya. Itulah sebabnya, semakin sibuk tidak boleh jadi alasan Anda nggak bisa melayani. Katakan amin. Yang berikutnya, saudara, bagaimana Anda bisa mengembangkan potensi Anda? Yang keempat adalah tidak pernah berhenti belajar. Coba kita buka Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes 14. Kita baca di ayat yang ke-12. Perhatikan kata-kata Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus itu nggak batasi orang, saudara. Yesus ngomong sama murid-muridnya, sama kita semua, bahwa kita ini bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Lebih besar lagi dan lebih besar lagi. Tuhan nggak kasih batasan. Itulah sebabnya, saudara, kalau Anda ingin mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar di depan, Anda tidak boleh berhenti belajar. Anda tidak boleh menjadi nyaman dan berhenti belajar hal-hal yang baru. Saudara, kembangkan diri Anda. Di dalam pekerjaan Anda, di dalam bisnis Anda. Belajarlah sesuatu yang baru. Jangan stuck di tempat. Gunakan sesuatu yang lama, mempelajari metode yang lama. Saudara, cari cara-cara yang baru. Belajar hal-hal yang baru. Saudara, karena apa? Karena Tuhan tidak pernah batasi kita. Saudara, yang terakhir, saudara, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Kalau Anda ingin mengembangkan potensi Anda, jangan membandingkan diri Anda dengan orang lain. Coba kita buka ayatnya Markus 12 ayat yang ke-30. Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Coba perhatikan kalimat yang terakhir.
dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Maksudnya apa, saudara? Kata segenap kekuatanmu itu berarti Tuhan ingin Anda fokus kepada kekuatanmu dan pakai itu untuk mengasihi Tuhan. Arti kata fokus kepada kekuatan itu artinya apa, saudara? Saudara, ketika Anda mulai melihat orang lain, membandingkan diri Anda dengan orang lain, saudara mulai fokus kepada kekuatan orang lain. Dan ketika Anda mulai fokus kepada kekuatan orang lain, Anda melihat kekurangan dalam diri Anda. Anda mulai melihat kelemahan dalam diri Anda. Karena kecenderungan kita itu melebih-lebihkan dan membesarkan kekuatan orang lain. Dan kita itu mengecilkan kekuatan kita sendiri. Kita membesar-besarkan kelemahan kita. Dan kita fokus kepada kekuatan orang. Tapi yang Tuhan mau adalah fokus kepada kekuatan Anda. Jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain. Setiap orang itu unik. Kita ini sebetulnya nggak diciptakan dengan kelemahan, saudara. Kita ini diciptakan Tuhan dengan kekuatan demi kekuatan. Tuhan nggak ciptakan kelemahan. Tapi kelemahan itu muncul ketika Anda mulai membandingkan diri dengan orang lain. Karena masing-masing punya kekuatan yang berbeda. Saudara, pabrik mobil, ya, pabrik A itu menciptakan mobil sport itu dengan jalan di aspal. Sementara ada pabrik mobil B itu menciptakan mobil dengan ban besar supaya bisa jalan di off-road. Yang satu itu jalanan aspal, yang satu jalanan off-road, saudara. Pabrik itu menciptakan dengan kekuatan-kekuatan. Saudara, pabrik itu gak pernah menciptakan kelemahan. Pabrik itu gak pernah menciptakan mobil dengan kelemahan, enggak. Tapi menciptakan, membangun mobil itu dengan kekuatan-kekuatan. Nah, kapan kelemahan itu muncul? Ketika mobil pabrik A dibandingkan dengan mobil pabrik B. Ketika disandingkan, muncul kelemahan. Oh, yang ini kelemahannya nggak bisa jalan di off-road atau di pasir. Yang ini bisa jalan di pasir. Itu ya, kelinci itu diciptakan dengan kelebihan-kelebihan dan kekuatan-kekuatan. Kura-kura juga sama diciptakan dengan kekuatan-kekuatan. Saudara, tapi kelemahan muncul ketika kelinci disandingkan dengan kura-kura. Kura-kura kelemahannya apa? Jalannya lambat, kelinci larinya cepat. Tapi kalau di air, saudara, kelinci nggak bisa berenang, tapi kura-kura bisa berenang. Itulah sebabnya Tuhan mau kalau Anda ingin kembangkan potensi Anda harus sadari kekuatan-kekuatan dalam diri Anda dan fokus kerjakan di situ. Jangan sibuk membandingkan diri Anda dengan orang lain. Ada amin, saudara? Nah, sekarang saya ingin Anda membuka satu ayat, saudara. Kita buka sama-sama di Daniel pasal yang kelima ayat 25 sampai 27. Daniel pasal yang kelima, 25 ayat 27. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene mene tekel urfasin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene itu artinya masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel artinya Tuanku ditimbang dengan raja dan didapati terlalu ringan. Jadi satu kali, saudara, Belsyazar ini bikin pesta, minum-minuman, pakai peralatan bait suci, saudara. Pakai gelas bait suci, gitu ya. Perkakas-perkakas bait suci. Dan akhirnya, saudara, muncul tangan, bikin tulisan. Mene-mene tekel urfasin. Apa artinya? Masa pemerintahan Tuanku dihitung dan telah diakhiri. Dan hidup Tuanku itu sudah
Dikatakan ditimbang, tuanku itu ditimbang dengan neraca, tapi didapati terlalu ringan. Berkaca dari ayat ini, saudara, ternyata masa kehidupan kita ini dihitung loh oleh Tuhan. Hanya bedanya kalau kita hari ini masih hidup, berarti masa hidup kita ini belum berakhir. Tapi satu titik, masa hidup kita ini akan berakhir. Kita ini seringkali menyangka bahwa kita ini bisa hidup selama-lamanya. Tapi kenyataannya enggak, saudara. Hidup kita ini dihitung Tuhan. Hanya mungkin belum diakhiri. Dan ternyata, saudara, Tuhan juga katakan, tuanku ditimbang dengan neraca. Jadi ternyata hidup kita ini satu kali kelak akan ditimbang oleh Tuhan. Dan pertanyaannya, apakah hidup kita ini didapati terlalu ringan, atau kita ini punya bobot? Saudara, satu kali kita ini akan ditimbang pakai neracanya Tuhan di dalam hidup ini. Apakah di dalam hidup ini kita hidup bagi diri kita sendiri? Apakah semua potensi yang Tuhan sudah tanamkan dalam diri kita, semua modal dan investasi yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita ini, kita pakai untuk diri kita sendiri, atau kita gunakan untuk menguntungkan kerajaan sorga? Apakah hidup kita ini berbobot dan berkualitas? Saudara, Tuhan itu sudah baik dalam kehidupan kita. Tuhan ingin hidup kita satu kali kelak ketika ditimbang, kita didapati menambahkan sesuatu bagi kerajaan sorga. Kita dihidupi bahwa hidup kita ini tidak terlalu ringan. Yang Tuhan mau adalah, saudara, kita ini menjadi kebun anggur Tuhan yang subur, yang menghasilkan buah bagi Tuhan. Itu sebabnya kita nggak boleh berhenti. Saudara, dalam pekerjaan, saya mau tanya, tujuan Anda bekerja apa, saudara? Paling tidak ada 5 tujuan Alkitab. Kenapa Anda bekerja? Yang pertama adalah necessity. Apa artinya? Pekerjaan itu diberikan Tuhan dalam kehidupan Anda. Dengan tujuan apa? Supaya Tuhan bisa memenuhi kebutuhan hidup Anda. Anda bekerja supaya Anda bisa menghidupi diri Anda dan keluarga Anda. Yang kedua adalah identity. Ternyata di dalam pekerjaan itu Tuhan ingin kita mengekspresikan semua talenta dan kemampuan yang Tuhan tanamkan dalam diri kita. Yang ketiga adalah maturity. Di dalam pekerjaan itu Tuhan ingin membentuk karakter kita. Lewat pekerjaan yang kita emban, entahkah Anda pengusaha atau profesional, apapun profesinya. Yang keempat adalah credibility. Apa maksudnya? Tuhan ingin Anda punya kredibilitas melalui pekerjaan Anda. Sehingga pekerjaan Anda, apapun profesinya, jadi mimbar bagi banyak orang. Jadi kesaksian bagi banyak orang. Ketika mereka melihat pekerjaan Anda itu excellent. Ketika Anda melihat Anda itu punya etos kerja yang baik. Ketika orang itu melihat bahwa Anda itu on time. Ketika orang melihat bahwa di dalam pekerjaan Anda itu bekerja dengan jujur. Ketika orang-orang itu melihat di dalam pekerjaan Anda itu memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Anda itu menjadi berkat melalui pekerjaan Anda. Itu menjadi kesaksian. Ada sesuatu yang lebih powerful daripada kata-kata, yaitu kesaksian hidup. Dan pekerjaan Anda itu bisa menjadi mimbar kesaksian bagi orang. Sehingga mereka tahu bahwa, oh ini loh, anak Tuhan kalau kerja itu seperti ini. Oh ini loh, anak Tuhan itu disertai Tuhan dalam pekerjaan. Oh ini loh, anak Tuhan ketika mereka itu bisa jujur dalam pekerjaan, tapi Tuhan tetap berkati. Banyak orang berkata kalau kerjanya nggak jujur, kalau kita ini jadi orang jujur, jadi pengusaha yang jujur, kita ini nggak bakal bisa kaya. Anda buktikan bahwa Anda jujur dalam pekerjaan, tapi Anda bisa diberkati Tuhan. Kalau mau kaya itu ya jadi pengusaha ya harus curang-curang. Harus main curang, harus tipu sana tipu sini, nggak bisa.
Yang terakhir adalah charity. Charity ini bukan hanya sekedar sedekah, Anda menolong orang lain, yes. Lewat pekerjaan Tuhan ingin Anda jadi saluran berkat buat orang lain. Ketika Anda diberkati, makin diberkati, gara-gara pekerjaan Anda dibuat berhasil, Tuhan ingin Anda membantu orang lain. Tapi lebih dari itu, Tuhan ingin Anda bangun kerajaan sorga. Visi Gereja Mawar Sharon adalah kita ingin mendirikan 300 gereja lokal sampai 2030. Tuhan mau pakai pekerjaan Anda, Tuhan mau kembangkan pekerjaan Anda supaya Anda bisa membangun kerajaan Allah. Supaya Anda bisa mensupport perintisan gereja-gereja lokal. Saudara, jadi make sure di dalam pekerjaan Anda itu jadi kebun anggur yang subur bagi Tuhan. Katakan amin. Tuhan itu mendapati buah lewat pekerjaan Anda. Bukan hanya pekerjaan, termasuk pernikahan. Pernikahan Anda harus jadi kebun anggur yang subur bagi Tuhan. Lewat pernikahan Anda, banyak orang itu bisa diberkati. Lewat keluarga Anda yang Anda bangun dalam takut akan Allah, banyak keluarga itu bisa melihat Anda, lalu mereka bisa nggak jadi bercerai. Mereka bisa alami pemulihan rumah tangga kalau melihat rumah tangga Anda. Saudara, pastikan pernikahan Anda jadi kebun anggur yang subur bagi Tuhan. Menghasilkan buah bagi Tuhan. Apalagi, hidup Anda ini loh. Saudara, di dalam pelayanan juga sama. Kalau Anda adalah jemaat Gereja Mawar Sharon, libatkan diri Anda dalam melayani. Lihatlah bahwa diri Anda adalah kebun anggur yang subur. Aku nggak mau Tuhan itu jadi investor yang merugi. Aku mau pastikan Tuhan itu diuntungkan, kerajaan sorga diuntungkan. Sehingga ketika aku menjadi jemaat, aku pastikan aku produktif jadi jemaat Tuhan. Aku nggak mau jadi jemaat yang cuma konsumtif, tapi produktif. Banyak orang, aduh Pak, sibuk Pak. Tokoku rame, aku jaga toko terus. Aku nggak punya waktu untuk melayani. Aku nggak punya waktu untuk jadi pemimpin. Jadi CGL, jadi ketua sel. Aduh Pak, sibuk. Hati-hati saudara, karena Tuhan itu bisa loh mendidik Anda dan mendisiplin Anda. Saudara kalau pakai alasan sibuk terus, tokoku rame, bisnisku rame, kerjaanku tambah banyak. Hati-hati loh saudara. Tuhan bisa mendidik Anda dengan cara apa? Oh berarti kamu nggak bisa pelayanan gara-gara sibuk, gara-gara tokonya rame. Ya udah kalau begitu supaya nggak sibuk, tokomu ku buat sepi. Mau nggak, saudara? Jangan, itulah sebabnya semakin sibuk itu nggak boleh dijadikan alasan untuk Anda tidak melayani. Tuhan ingin stretch Anda, kembangkan kapasitas Anda. Saudara, kelola waktu dengan baik supaya saudara, Tuhan tidak jadi investor yang merugi. Katakan amin. Satu ayat setelah itu kita selesai. Mazmur 116 ayat 12. Mari kita baca ayat ini. Mazmur 116 ayat yang ke-12. Pemazmur itu bertanya seperti ini. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Pemazmur menuliskan pertanyaannya, dituliskan dalam sebuah kitab menjadi mazmur yang kita baca hari ini. Ini adalah pertanyaan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Pertanyaan ini, ayat ini harusnya juga jadi pertanyaan hidup kita. Tuhan itu sudah melimpahkan modal banyak dalam kehidupan kita. Tuhan itu sudah banyak melimpahkan kekuatan, kemampuan, talenta, karunia dalam kehidupan kita. Tuhan itu sudah melimpahkan banyak berkat-berkat dan kebajikan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati usaha Anda, Tuhan memberkati hidup Anda, Tuhan memberkati Anda dengan berbagai anugerah. Seharusnya respon kita adalah, kita nggak hidup buat diri sendiri.
respon kita harusnya kita kutip ayat ini dan jadikan pertanyaan bagi diri kita. Gimana aku bisa balas segala kebajikan Tuhan? Gimana ya aku bisa balas? Tuhan sudah investasi banyak talenta dalam hidupku. Gimana aku bisa balas kasih Tuhan? Tuhan sudah berkati keluargaku. Gimana aku bisa balas? Tuhan sudah mati menebus dosaku. Tuhan sudah limpahkan kasih, cinta dan anugerahnya dalam hidupku. Aku seharusnya nggak layak diberkati. Aku ini seharusnya mati dan dikutuk masuk ke neraka. Aku ini harusnya itu nggak layak dicintai. Tapi Tuhan masih cinta. Tuhan itu masih berkati. Tuhan selamatkan aku dari maut. Tuhan hapus dosaku. Harusnya responnya adalah, gimana ya dalam hidup ini aku bisa balas Tuhan? Gimana dalam hidup ini aku bisa balas kebaikan Tuhan? Saya kasih Anda satu alasan untuk Anda bisa balas kasihnya Tuhan. Jangan jadikan Tuhan rugi terhadap hidup kita. Jangan jadikan Tuhan investor yang merugi. Jadikan Tuhan itu untung besar melalui hidup kita. Itu sebabnya kembangkan potensi Anda. Kembangkan talenta Anda. Bermimpilah besar. Layani Tuhan. Berbuah-buah, hasilkan buah yang banyak. Jadilah tanah atau kebun anggur yang subur bagi Tuhan. Yang menghasilkan banyak buah. Dan lihat, saudara, ketika Anda berbuah, semakin Tuhan itu akan limpahkan investasinya, modalnya dalam diri Anda. Heran ya, ketika kita ini punya toko, contohnya kita ini punya 3 toko. Toko yang pertama itu rugi besar. Toko yang kedua nggak untung juga nggak rugi. Tapi toko yang ketiga, usaha yang ketiga itu untung besar. Omsetnya itu bisa berkali-kali lipat. Yang aneh, kita ini malah limpahkan modal bukan sama bisnis yang rugi. Kita juga nggak limpahkan modal lebih banyak, memberikan modal tambahan lebih banyak kepada bisnis yang nggak untung juga nggak rugi. Tapi kita malah menambah-nambahkan investasi, menambah-nambahkan modal ke bisnis atau ke toko yang untung besar. Dan ini yang terjadi ketika Tuhan melihat hidup seseorang itu berbuah-buah bagi Tuhan. Jangan heran Tuhan akan tambah-tambahkan modal dalam hidup Anda. Tuhan akan tambah-tambahkan investasi dalam hidup Anda. Pernah nggak Anda lihat hidup seseorang itu kok tambah diurapi ya? Kok Tuhan tambahkan karunia-karunia baru dalam hidup orang itu? Kok Tuhan itu tambahkan kemampuan-kemampuan baru dalam hidupnya? Kok Tuhan itu tambahkan kapasitas-kapasitas baru dalam hidupnya? Sementara Anda lihat ada orang yang lain, kok sepertinya banyak talenta itu tambah diambil. Bukan ditambahkan, kok tambah diambil. Kok biasa-biasa aja ya. Sementara ada satu orang kok tambah diurapi. Tambah ditambahin karunia-karunia. Kemampuan-kemampuan, kepercayaan-kepercayaan. Simple. Karena orang itu menjadi kebun anggur yang subur. Menjadi pohon anggur yang berbuah-buah. Makanya ranting yang berbuah itu tambah dibersihin sama Tuhan. Tapi ranting yang nggak berbuah malah dipotong. Saudara, gimana caranya kita balas kebaikan Tuhan? Jadilah kebun anggur yang subur. Berbuah-buahlah. Kembangkan potensi Anda. Gunakan semua kekuatan potensi karunia talenta di dalam hidup ini. Untuk menguntungkan kerajaan sorga. Dan lihat, hidupmu malah ditambah-tambahin modal sama Tuhan. Ditambah-tambahin anugerah sama Tuhan. Ada amin? Tutup Alkitab kita datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus.